Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga saya selalu dan tetap semangat ya dalam belajar online-nya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pada minggu lalu, yaitu masih tetap pada bab wafatnya Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, silahkan kalian buka buku cetak halaman 73. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar poin yang C dan D. Nah, yang pertama yaitu poin C, mengurus dan mengubur jenazah Rasulullah SAW. Sebelum mengurus jenazah Rasulullah SAW, timbul adanya perdebatan antara kaum muhajirin dan kaum ansor di Sakifah Bani Sa'idah. Mereka menerdebatkan mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, dan pada akhirnya mereka bersepakat bahwa Abu Bakar As-Siddiqlah yang akan diangkat sebagai khalifah atau pemimpin umat Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Hal ini terjadi sampai menjelang malam, yaitu malam Selasa. Keesokan harinya, mereka mengurus jenazah Rasulullah SAW untuk dimandikan, untuk disolatkan, dan kemudian dikuburkan. Orang-orang yang memandikan Rasulullah SAW antara lain Abbas, Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl bin Abbas, Qassam bin Abbas, Syakron, Usamah bin Zaid, dan Aus bin Khawli. Kemudian mereka bersepakat untuk menguburkan Rasulullah SAW di kamarnya, tempat ketika Rasulullah SAW wafat, yaitu di rumah Aisyah. Karena Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, tidaklah seorang nabi meninggal kecuali dimakamkan di tempat ia meninggal." Kemudian Abu Talhah adalah sahabat yang mengangkat tempat tidur dan menggali serta membuat liang lahat persis di bawah tempat tidur tersebut. Kemudian para sahabat dan kaum muslimin secara bergiliran bersepuluh-sepuluh untuk menyalatkan Rasulullah SAW tanpa adanya imam. Setelah itu Rasulullah SAW dimakamkan pada hari Selasa atau malam Rabu. Yang kedua yaitu poin D, peninggalan Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Sebagai seorang nabi, Rasulullah memiliki pribadi yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar dengan sebutan Sayyidul Mursalin atau bisa dikatakan dengan pemimpin para rasul. Meskipun Rasulullah SAW telah wafat, namun Rasulullah telah memberikan dua peninggalan untuk umat manusia. Dua peninggalan tersebut merupakan sebagai pedoman dalam segala corak kehidupan manusia, yaitu yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah ajaran yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu sunnah Rasul atau hadis. Sunnah Rasul atau hadis adalah ucapan dan perilaku Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi umat manusia. Oleh karena itu, menjelang wafat Rasulullah SAW berwasiat, "Aku tinggalkan untukmu dua pusaka. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selamanya." Dua pusaka yang dimaksud adalah yakni Al-Quran dan Sunnah Hadis. Mungkin sedikit penjelasan dari Bu Solik. Apabila ada salah katanya, Bu Solik mohon maaf. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.